Baik, sepertinya akan saya mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Anggi Muhammad Rifai MKOM, yang saya hormati narasumber Dalih Setiawan Rohim MKOM, dan seluruh peserta seminar pada hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmatnya kita dapat berkumpul secara virtual pada hari ini untuk mengikuti acara webinar nasional analisa kebutuhan sistem. Perkenalkan, nama saya Jose Julian Hidayat. Di sini saya sebagai pembawa acara dan juga moderator yang akan menemani Anda semua pada acara hari ini. Sebagai pembawa acara, saya ucapkan selamat datang di Seminar Nasional Analisa Kebutuhan Sistem dengan tema analisis kebutuhan untuk sistem berbasis cloud dan juga microservice. Yang diadakan oleh Teknik Informatika 22C8 dan juga Teknik Informatika 22C6 secara daring. Adapun untuk susunan acara pada seminar hari ini dimulai dengan pembukaan, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga Mas Universitas Pelita Bangsa. Selanjutnya akan ada sambutan oleh dosen pengampu mata kuliah analisa kebutuhan sistem, yaitu yang terhormat Bapak Andi Muhammad Rifai MKOM. Setelahnya akan dilanjut dengan acara inti seminar yang materinya akan disampaikan langsung oleh narasumber sekaligus diskusi tanya jawab, lalu dilanjutkan dengan doa dan diakhiri dengan penutup. Baik, langsung saja secara resmi kita buka seminar pada hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini seminar analisa kebutuhan sistem resmi dimulai. Acara selanjutnya ya ini menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas Universitas Pelita Bangsa. Untuk seluruh peserta diharapkan mengaktifkan semua kameranya. Universitas Pelita Bangsa berkomitmen dengan kualitas terdepan. Universitas Pelita Bangsa membangun pendidikan yang bermutu. Universitas Pelita Bangsa memberikan pelayanan yang terbaik, megah dan terpercaya untuk membentuk karakter juara, terus maju dan terus berprestasi. Universitas Pelita Bangsa tetap semangat dan terus berjuang, bersatu membangun Indonesia.
Baik, untuk acara selanjutnya, sambutan oleh dosen pengampu mata kuliah analisa kebutuhan sistem, Bapak Anggi Muhammad Rifai MKOM. Kepada Bapak Anggi, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya perkenalkan para peserta, nama saya Anggi Muhammad Rifai. Di sini saya mengampu mata kuliah analisis kebutuhan sistem. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada para hadirin yang sudah menghadiri kegiatan pada hari ini dan kepada Bapak narasumber, Bapak Gali Setiawan Nurrohim MKOM, dan para peserta yang sudah bersedia hadir meluangkan waktunya pada hari ini. Nah, saya harap dengan adanya seminar pada hari ini kita bisa mendapatkan wawasan baru dan bisa mengimplementasikan atau mendapatkan review hasil implementasi dari analisa kebutuhan sistem di dunia industri yang berbasis cloud dan microservice ya, yang akan dijelaskan oleh Bapak Gali Setiawan. Mungkin itu pembukaan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Pak Anggi atas sambutan yang telah diberikan. Sekarang mari kita masuk ke acara inti seminar hari ini dengan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Gali Setiawan Nurrohim MKOM. Dengan latar belakang beliau adalah pendidik profesional sistem informasi di Universitas BSI. Beliau juga memiliki minat dan ketertarikan terhadap dunia data science. Kepada Bapak Gali Setiawan, dipersilakan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak Mas Jose dan juga Bapak Anggi Muhammad Rifai MKOM atas waktunya, atas kesempatannya di sini. Nah, di sini izinkan saya sharing tentang analisa tentang proses pengembangan aplikasi dengan metode waterfall nanti juga. Nah, karena saya pikirnya pertama kemarin sama Mas Jose ceritanya kita akan membahas tentang waterfall. Jadi saya mempersiapkannya tentang waterfall spesifik untuk pembangunan sistem berbasis cloud dan microservice. Mohon izin Mas Jose, gimana kalau yang sharing screen saya aja biar luas gitu. Apakah diperkenankan? Terima kasih. Sebelumnya perkenalan dulu, walaupun tadi sudah diperkenalkan. Saya sekarang menjadi dosen di kampus Universitas BSI Surakarta. Sudah 5 tahun terakhir ini, sejak tahun 2019. Yang mana sebelumnya saya berprofesi sebagai editor di TV swasta. Ya. Ada TV swasta untuk berita untuk wilayah Yogyakarta, yaitu seputar Yogyakarta. Jadi saya dulu bidangnya di 5 tahun awal setelah lulus itu saya dunianya broadcasting, dunia multimedia seperti itu. Lalu kemudian memutuskan, suara saya jelas kali ya? Karena Jelas Pak, jelas. indikatornya di sini. Terima kasih. Indikatornya hilang. Terus di situ motion graphic juga, 3D juga kadang untuk ilustrasi kecelakaan. Lalu kemudian setelah 5 tahun itu saya juga berkuliah S2, lanjut S2 dan memutuskan mengejar impian saya, impian masa kecil, yaitu menjadi pengajar. Yang makanya kemudian 2019 memutuskan untuk menjadi dosen kebetulan di Universitas
BSI. Nah, sebelum itu kita akan membahas tentang microservice dulu. Microservice ini adalah aplikasi ini intinya dia akan terdiri dari banyak service, banyak mikro atau service-service kecil, yang mana nanti kita bisa sesuaikan. Jadi kalau ada error di bagian tertentu, kita bisa tidak akan terpengaruh ke service yang lain. Pengembangan aplikasi ini intinya itu membagi layanan yang besar menjadi service-service kecil sehingga nantinya kita bisa maintain secara individual tanpa terpengaruh ke service yang lain. Nah, sebelum itu untuk membuat aplikasi itu belum ada microservice, ada namanya monolith. Monolith yaitu semua coding, semua service itu ada dalam satu code base atau satu dalam server. Jadi kalau ada error, jadi akan terpengaruh semua. Kalau kita melakukan maintain, semua akan terpengaruh karena penyimpanannya di satu tempat, codingannya di satu tempat, dan kalau makanya kemudian muncul microservice ini. Sebelumnya kita akan membahas tentang monolithic application atau aplikasi monolith, yang mana aplikasi tersebut menjalankan semua logikanya dalam satu server 2 materi, datanya, bisnis logiknya, dan tampilannya itu dalam satu server. Yang mana nanti kalau kita akan ada perubahan cukup ribet, akan ada perubahan update-update tertentu, dan load-nya juga akan berat kalau yang mengunjungi banyak, yang meminta datanya banyak, aplikasinya juga akan down. Yang kemudian diputuskan ada teknologi baru, yaitu dipecah tuh. Ada namanya yang biasanya ada monolith, habis itu langsung ke microservice, tapi ada juga yang beranggapan ada multi-tier arsitektur. Jadi semua logikanya ini dibagi menjadi 3. Atau kalau familiar dengan CodeIgniter atau Laravel, itu juga kita sudah menerapkan itu sebenarnya, yaitu MVC itu model view controller, di mana dibagi menjadi 3 tuh. Ada data, ada bisnisnya atau controllernya, ada juga untuk view-nya, untuk tampilan, untuk presentation, untuk UI-nya. Dipecah-pecah. Jadi kalau di Laravel itu kita akan bisa antara 3 bagian tersebut. Jadi kalau mau merubah tinggal disesuaikan bagiannya. Ternyata seperti itu menimbulkan masalah kalau usernya makin banyak, kalau load-nya makin tinggi, bisnisnya makin berkembang, sehingga membutuhkan perubahan cepat, perubahan yang banyak, dan juga kemampuannya juga dituntut makin tinggi. Makanya service-service tadi atau bisnis logiknya yang satu tadi itu dipecah menjadi kecil-kecil tuh. Dipecah menjadi microservice. Atau bisa juga dikenal dengan microservice itu, ya, layanan yang dapat membagi aplikasi menjadi bagian-bagian kecil, namun tetap saling terhubung satu sama lain dan dapat digunakan secara independen. Biasanya paling sering atau mungkin paling pertama mengimplementasikannya mungkin ya, kalau saya tidak salah itu si Amazon, karena kan dia skalanya gede banget, perusahaannya growth-nya gede banget, lalu kemudian Amazon itu memutuskan untuk membuat microservice, yang mana nanti untuk urusan pengiriman sendiri, untuk urusan sales-nya sendiri, untuk customer-nya sendiri, semua dipecah-pecah menjadi service-service yang kecil atau microservice. Nah, modelnya seperti itu. Dari biasanya kalau kita di monolith application itu kan webnya nyambung di sini menjadi satu service gede. Service-nya banyak banget, di sini ada bisnisnya banyak banget. Nah, kalau ini
microservice arsitektur itu kita pecah-pecah menjadi layanan yang kecil. Layanannya menjadi kecil-kecil tuh. Di sini apa namanya codingannya. Jadi kalau kita mau membuat aplikasi, jadi nanti kalau kita umpamanya kita memutuskan untuk di sini untuk pengiriman atau data customer, oh ya berarti ini mungkin menggunakan bisa menggunakan Laravel mungkin, karena saya paling familiar PHP, karena biasanya yang zaman dulu atau yang orang komputer yang belakang-belakang itu kan, yang apalagi Indonesia ya, banyak proyeknya kan PHP, kecuali yang baru-baru ini mungkin yang banyak yang baru. Namun kalau saya karena generasinya agak lama, jadi masih familiar dengan PHP. Jadi masih menggunakan Laravel. Kalau di sini mungkin ada servisnya itu untuk analitiknya atau analisisnya. Jadi customernya banyak, salesnya oke. Gimana nanti kita memutuskan proses marketingnya? Itu kan berarti membutuhkan AI atau membutuhkan kemampuan machine learning gitu ya. Dari data yang banyak kita pelajari, oh nanti mungkin penjualan paling oke dari data yang sebelumnya, data penjualan yang paling baik adalah ketika bulan Ramadan. Nah, keputusan atau informasi tersebut muncul di aplikasi kita tuh. Dan itu mungkin kita di sini menggunakan Python karena kita nanti mungkin butuh machine learning model seperti nanti kita bisa menggunakan TensorFlow, atau mungkin kalau mau pakai JavaScript juga pakai TensorFlow juga bisa, dan lain sebagainya. Jadi nanti bisa, jadi ini nanti servisnya ini nggak harus satu, umpamanya di sini PHP, di sini Python, di sini JavaScript juga bisa. Nggak harus di sini Python semua. Jadi kita bisa fleksibel. Bayangkan kalau kita di sini satu code base atau servisnya tuh monolitik gitu ya, gede banget. Nanti kan kita membutuhkan service untuk analisa, yang mana kita membutuhkan Python. Nanti kan ribet lagi tuh infrastrukturnya. Makanya untuk itu microservice menjadi sebuah jawaban. Jadi kalau kita membutuhkan dependencies atau library yang lain, kita nggak perlu bingung, proses mengadopsinya nggak perlu ribet karena servisnya sendiri-sendiri tuh. Itu kelebihan dari microservice. Nah, ini contohnya, contoh konkretnya, umpamanya di sini ada proses untuk manajemen profile. Umpamanya di sini ada aplikasi apa gitu, karyawan. Nah, ini berarti ini untuk manajemen karyawannya. Nah, ini khusus di sini. Ada juga untuk payment. Oh, ini untuk proses accountingnya, untuk proses pembayarannya di sini. Nanti di sini membutuhkan hubungan dengan pembayaran yang lain seperti mitrans mungkin, atau pembayaran yang lain gitu, sesuai dengan kebutuhan. Dan juga ini produk katalog. Dan ini nggak harus satu bahasa, satu code base. Nah, ini di sini Python, di sini JavaScript, bebas. Lalu kemudian di sini nyambungnya nanti bisa semua ini kan microservice, kita kan langsung aksesnya lewat, bisa boleh pakai HP, bisa boleh pakai laptop. Jadi nanti timnya pun untuk UI-nya kita bisa pecah lagi. Contoh kasus, kita bayangkan kita pengen membuat aplikasi CRM untuk apa namanya, CRM, Customer Relationship Management, untuk produk baru atau untuk perusahaan makanan ya, di sini contohnya yang saya bikin untuk meningkatkan karena CRM berarti Customer Relationship Management, hubungannya untuk memanage hubungan dengan customer. Apa aja hubungan dengan customer? Bisa lewat penjualan, bisa dalam konteks marketing, dan juga customer itu sendiri. Umpamanya kita punya produk
makanan, produk makanan ini baik nggak diterima masyarakat, proses penjualannya gimana, lakunya, lokasinya di mana aja. Nah, itu bagaimana cara membuat aplikasi tersebut dan merancangnya. Contohnya kita menggunakan metode si waterfall. Lalu waterfall ini prosesnya seperti apa? Nanti kita butuh tuh analisis kebutuhan apa aja yang dibutuhkan dari si aplikasi yang mau kita bikin. Kalau kebutuhannya udah ketemu, kita ngobrol tentunya dengan yang mau perusahaan tersebut, yang mau membuat aplikasi tersebut, dan juga yang akan menggunakan aplikasi tersebut. Semuanya diwawancara mungkin, atau kita cari datanya, atau kalau mereka udah punya proses bisnisnya, kita lihat dari proses bisnis mereka seperti apa. Sehingga kita menemukan analisis kebutuhannya apa saja. Itu kan kebutuhan bisnis kita udah ketemu tuh, kebutuhan bisnisnya udah ketemu. Lalu kita juga menentukan, oh kalau kebutuhan bisnisnya kayak gini, bisa kita penuhi dengan teknologi apa. Nah, mungkin kalau yang tadi, yang sekilas tadi, analisis, oh berarti nanti kita memikirkan untuk machine learning-nya. Kalau ada proses analisanya untuk peramalan ke depan, kalau penjualannya ke depan nanti yang paling baik nanti kita penjualannya di lokasi ini kan, berdasarkan data yang ada tuh. Makanya kita melakukan penjualan banyak banget. Oh yang penjualan paling bagus di lokasi ini, penjualan yang buruk di lokasi ini. Oh berarti penjualan buruk di lokasi ini kita tingkatkan marketingnya. Nah itu kan berarti kan ada proses machine learningnya, ada proses untuk belajar dari datanya. Berarti kita membutuhkan Python. Atau kalau cuma menampilkan data, mungkin kita cukup pakai JavaScript ataupun PHP, Laravel, dan teman-temannya. Lalu analis kebutuhan bisnis oke, lalu juga teknologinya kita juga udah dapat, kayaknya nanti bikinnya pakai ini, pakai ini, pakai ini. Lalu kemudian kita proses desain atau kita bikin rancangannya. Apa aja yang perlu dibikin, prosesnya gimana kita gambarkan mungkin. Dan juga kita gambarkan, rancang juga database-nya dan teman-temannya itu. Arsitektural modelnya nanti kan kita sambungin REST API kemana aja dan teman-temannya. Lalu kalau sudah, baru kita mulai implementasi, kita coding, kita mulai dari rancangan tadi kita terapkan menjadi sebuah produk aplikasi mungkin dalam hal ini. Lalu kalau udah aplikasi, baru kita lakukan pengujian, mungkin pengujian apakah ada error tertentu atau mungkin ada requirement yang kurang. Jadi kembali lagi ke sini, oh ini produknya udah jadi, ternyata requirement-nya kurang, ya udah kita penuhi lagi di sini. Setelahnya baru kita deploy, dan setelah deploy kita habis itu kita rilis, baru kita lakukan pemeliharaan kalau aplikasinya itu nggak oke atau error dan sebagainya. Kelebihannya itu adalah lama, waterfall ini paling lama karena kita harus berurutan ya, dari analisis dilakukan satu-satu. Jadi project itu dari awal harus solid, requirement-nya dari awal harus jelas, sehingga itu nanti kemungkinan gagalnya itu sedikit karena requirement-nya udah jelas, prosesnya step by step-nya jelas, sampai di akhir harusnya menjadi produk jadi yang tepat kalau prosesnya dijalankan dengan benar. Jadi handal dan waterfall ini paling lama digunakan. Kemudian di waterfall ini prosesnya itu terjadwal karena kan ada step by step, mungkin kita terjadwalkan mungkin menggunakan Gantt chart gitu ya, atau ya Gantt chart itu nanti kita ada tabel, nanti bulan sekian mengerjakan apa, bulan sekian mengerjakan apa, selama berapa bulan atau berapa minggu. Jadi terjadwal beneran, sehingga proyek berkemungkinan tinggi untuk berhasil karena terjadwal. Apapun kalau terjadwal pasti kemungkinan berhasilnya akan tinggi. Lalu kemudian teruji karena memang sudah lama digunakan tadi dan cocok untuk proyek besar. Proyeknya udah solid dan juga besar. Nah, ini cocok banget menggunakan waterfall. Nah, bayangkan kalau kita punya proyek yang dari startup gitu ya, mungkin akan banyak perubahan, maka waterfall ini sebenarnya tidak cocok.
untuk proyek yang banyak perubahan atau kompleks ya. Proyek yang kompleks itu kayak Tesla gitu ya, membuat sesuatu yang kompleks banget. Itu berarti waterfall tidak akan cocok menggunakan waterfall. Tesla tidak akan cocok menggunakan waterfall karena kan Tesla atau automation vehicle gitu kan, mobil yang otomatis gitu-gitu kan kompleks banget ya, sehingga perubahannya cepat banget tuh. Win error, nanti ada perubahan terus, sehingga waterfall itu tidak cocok untuk proyek yang kompleks. Terus karena waterfall ini juga waktu pengembangannya lama, karena kan harus difikskan tuh prosesnya step by step, harus dari awal selesai, lanjut proses kedua selesai, proyek ketiga, sehingga lama banget. Biasanya kan kalau proyek beneran, proyek-proyekan gitu kan, mintanya apa? Dibikinin dulu, langsung tampilan. Oh, tampilannya kayak gini. Nah, ini tambahin fitur ini, langsung kembali lagi. Jadi itu kan lebih agile gitu ya, lebih cepat perubahannya. Jadi menggunakannya tidak lagi menjadi waterfall. Si waterfall ini juga tidak fleksibel terhadap perubahan, karena kan ya itu tadi step by step, pelan-pelan, satu persatu, dan juga ribet sebenarnya. Tapi waterfall ini setidaknya di kampus kami tetap digunakan untuk proses TA, skripsi gitu, karena paten tuh, prosesnya paten, terdokumentasinya enak, sehingga cocok untuk dibuat untuk skripsi dan TA, sehingga waterfall ini akan tetap dipakai untuk kelulusan atau syarat kelulusan, atau mau bikin project untuk dinilai gitu, enaknya memang waterfall karena solid tuh, perubahan requirement solid, analisisnya solid, desain solid, semuanya sampai akhir. Nah, kalau boleh membaginya itu, yang proses pertama adalah analisis dulu, analisis kebutuhannya. Itu kalau boleh dibagi ada dua, yaitu kebutuhan datanya dan kebutuhan aplikasi atau software yang mau digunakan seperti apa. Nah, kalau tadi contoh kasusnya adalah CRM atau Customer Relationship Management, untuk memanage hubungan dengan customer. Jadi kalau perusahaan itu kan core utamanya adalah customer, core utamanya adalah nanti produk saya ini nanti digunakan oleh customer, sehingga kita fokus banget dengan customer, maka aplikasinya kan Customer Relationship Management. Yang akan dilakukan jika ketemu customer itu adalah proses penjualan tentunya. Proses penjualan. Jadi produk kita akan dijual ke customer, nanti kita akan membutuhkan data salesnya atau data penjualannya, nanti apa aja yang diperlukan, prosesnya seperti apa, produknya apa saja. Kita catat kebutuhannya, kita catat dulu untuk kebutuhan salesnya. Lalu ada pelanggan juga atau customer. Nanti mungkin yang kita butuhkan ada lokasi pembelian dari customer, lokasinya di mana. Nah, kalau memutuskan nanti customernya nanti apakah ada demografinya, nah mungkin di Jawa Tengah tertentu, atau demografi dari usianya berapa. Jadi nanti kita tahu tuh produk kita untuk bisnisnya ya, untuk bisnisnya pemilik bisnisnya itu tahu nanti produknya itu akan laku di mana aja. Jadi kan kita harus membutuhkan lokasi tuh, lokasinya pelanggan tuh nanti di mana aja. Kita gather tuh, kita kumpulin semua untuk proses pengumpulan data pelanggan. Lalu kemudian marketing. Marketing apa yang dilakukan prosesnya untuk melakukan penjualan apa aja, datanya apa aja kita kumpulkan. Lalu kita bikin use case diagramnya. Apa aja nanti proses yang terjadi nanti. Karena tadi prosesnya ada data pelanggan, penjualan, marketing. Kita kan udah core-nya kan itu sebenarnya. Core-nya kan yang kita butuhkan 3 itu. Lalu kita pikirkan juga nanti ada stakeholder-nya yang agak tinggi gitu
dia pengen melihat laporannya. Oh, berarti kita tambahkan laporan. Oh, di sini ada laporan untuk dilihat SPG, berarti SPG untuk laporannya dia sendiri. Nah, kalau admin melihatnya atau stakeholder yang dipercaya, itu laporannya berarti keseluruhan SPG-nya, keseluruhan lokasi atau SPG dari lokasi tertentu. Ini sangat dibutuhkan tentunya untuk proses bisnis selanjutnya. Lalu di si aktor ini kan dari use case ini kita harus membuat aktor utamanya, lalu apa yang mereka lakukan. Nah, di sini kan ada membuat data yang kita kembangkan dari tadi, membuat data penjualan, membuat data marketing. Nah, membuat data pelanggan ini akan ada step-nya lagi di dalamnya. Paling standar kan ada CRUD ya. Kita bisa create data pelanggan, read data pelanggan, update data pelanggan, delete mungkin, dan juga ya udah 4 itu, CRUD, delete untuk data pelanggannya. Nah, apakah admin bisa? Harusnya sih nggak bisa, karena yang ketemu langsung dengan customer adalah SPG-nya atau petugas yang membutuhkan ini. Ini ceritanya itu bukan CRM yang ketemu langsung dengan customer. Itu yang paling utama di sini, mungkin bisa sales, bisa SPG, atau bisa yang lain. Karena di sini bisa melakukan penjualan dan marketing, maka saya memilih SPG karena sales promotion girl kan. Bisa melakukan promosi, bisa juga untuk salesnya. Data penjualan, oke, nanti bisa melakukan penjualan berapa, create, update, create, read, update, delete juga, dan juga membuat data marketing dan sebagainya. Nanti kebutuhan software, ini harusnya kebutuhan software ya. Saya belum bikin ya ternyata. Kebutuhan software nanti apa aja yang kita butuhkan, mungkin kalau di sini, nah di saya mungkin di sini kita mau memutuskan untuk service. Tadi kan mengelola customer nanti prosesnya menggunakan Laravel mungkin. Karena saya familiarnya dengan itu. Sales service-nya juga Laravel dan marketing service-nya Laravel, satu-satu tuh teknologinya. Lalu kita juga semua ini nanti dimasukin ke kontainer pakai Docker mungkin. Habis itu Docker, nanti kan di sini kita kan keluarnya kan REST API, sehingga REST API masing-masing bisa diakses oleh aplikasi Android atau juga web app, mobile app, dan juga web app-nya bisa mengaksesnya menggunakan REST API. Jadi cara komunikasi dengan microservice itu menggunakan REST API. Nah, bayangkan kalau kita nggak pakai ini, web app langsung menjadi di sini, kan berarti prosesnya ke sini kan mengulang lagi. Kalau kita mau membuat untuk mobile app-nya, berarti kan kita mengulang prosesnya. Sehingga microservice menjadi pilihan atau setidaknya bisa menjadi alternatif. Nah, di sini itu tadi mungkin salah satunya menggunakan itu. Lalu kita memikirkan analisis udah oke, baru kita pikirkan tentang desain sistemnya. Desain ini ada 2 setidaknya, yaitu arsitektur sistem dan juga tampilannya. Nah, kalau ini yang tadi adalah arsitektur dari microservice-nya. Kita pakainya di sini kan, nanti kita taruh di kontainer dulu, lalu di kontainer Docker, di lokal kita dulu tuh. Lalu per microservice kita akan convert, kita jadikan Docker image baru ditaruh baru kita deploy ke cloud kita. Nanti kita di sini juga membutuhkan kalau kita mau develop mobile app, mungkin kita bisa menggunakan Flutter salah satunya. Atau di sini juga kita mau ganti ke yang lain. Jadi ini microservice ini nggak harus sama ya. Jadi ini Laravel mungkin, yang di sini mungkin pakainya JavaScript, atau di sini karena pakainya analisa, ada analisanya, mungkin kita pakainya Python dan lainnya.
yang mana nanti endingnya akan menghasilkan REST API. REST API-nya kita bikin. Nah, yang paling baik itu dari REST API-nya ini kita taruh di gateway atau gerbang utamanya dulu. API gateway gerbang utama yang paling bagus ya. Yang paling bagus kita bikin API gateway dulu baru boleh mengakses ke REST API. Jadi kalaupun ada error, umpamanya ini mengeluarkan error 500 gitu. Error 500 nanti di sini akan tampilan apa gitu. Tampilan kayak di ya kayak di Twitter gitu. Twitter kan ada pas ada error itu kan ada tampilan yang seperti itu terus. Bayangkan kalau nggak pakai API Gateway, ini kalau error 500 nanti tampilannya kayak gini. Error 500 yang ini tampilannya kayak gini. Jadi dibikin satu-satu. Nah, ini kelebihannya pakai API Gateway. Nah, API Gateway ini kalau dari mau web app dan juga mobile app masuk ke API Gateway harus melakukan autentikasi dulu. Autentikasi dulu, baru nanti ketemu tokennya, akses token, baru diperbolehkan masuk ke REST API. Nah, desain interface-nya mungkin paling simple seperti ini. Nanti kalau kita bikin REST API untuk customer, nanti halamannya seperti ini. Karena kan REST API, kenapa kalau bisa diakses semua kan dia pakai protokol HTTP. Protokol HTTP sehingga ini kan satu protokol ini semua. REST API ini HTTP semua sehingga bisa diakses ke web app ataupun juga nanti mobile Android ataupun juga yang lain mobile app. Nanti mungkin salah satunya di sini kalau kita mau mengedit berarti kita pakai HTTP put berdasarkan ID tertentu, kita tentukan tuh yang ininya interface dari HTTP-nya. Lalu kita juga karena tadi prosesnya cuma 3 yaitu customer, sales dan juga marketing. Kita prosesnya seperti itu. Baru deh kita bikinkan untuk proses selanjutnya yaitu proses implementasi. Codingannya kita mulai bikin, codingannya mau bikin seperti apa, mungkin pakai yang tadi kita pakainya Laravel, untuk analisanya pakai Python, dan juga untuk UI-nya nanti kita pakai Flutter dan juga Laravel mungkin ini ya bisa juga, atau pakai yang lainnya untuk UI JavaScript juga bisa. Jadi yang kita butuhkan cukup kompleks. Nah, kalau dipikir-pikir cukup ribet ya, berarti kan kita harus bikin microservice untuk sini. Nanti berarti kan kalau Laravel itu sekitar 60-an MB, 60 MB lebih untuk per microservice. Ada yang mengatakan ini juga kalau skalabilitas atau perusahaannya gedenya cepat, perkembangannya bagus banget, microservice menjadi jalan yang tepat. Nah, kalau perusahaannya masih kecil, microservice malah buang-buang energi ya hitungannya ya. Karena kan resource-nya jadi banyak, ngurusinnya jadi banyak, milah-milahnya, ini kan harus bikin satu persatu tuh. Bikin satu persatu. Bayangkan kalau monolith kan cuma langsung aja di deploy, semuanya udah di satu, langsung deploy di hosting gitu. Udah selesai itu prosesnya. Nah, kalau kayak gini kan berarti ada tim sendiri, yang customer, sales sendiri, marketing sendiri, yang UI-nya sendiri. Nah, kalau perusahaannya benar-benar gede, solid, timnya oke, timnya banyak, microservice bisa menjadi pilihan yang tepat. Tapi kalau pertumbuhannya lambat, data load-nya nggak sebanyak itu juga ya, mungkin monolitik masih menjadi pilihan yang oke. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan. Nggak harus ada teknologi baru ini, kita pakai aja. Jadi harus ada latar belakang kenapa kita memutuskan memilih seperti ini. Makanya kalau kita
bikin jurnal, bikin makalah, bikin ada latar belakang pertama. Semua itu, semua proses perjalanan hidup ada latar belakang. Lalu setelah implementasi, baru kemudian ada proses pengujian. Apakah ada bug, mungkin ada yang nggak oke, ada requirement yang kurang, dan lain sebagainya. Kita pikirkan dan kita benahi. Mungkin pengujiannya ini juga bisa, nanti calon pemakainya ini orang ini, nanti disuruh pakai dulu mereka paham nggak? Jadi apakah ada yang kurang atau yang lainnya? Karena kalau udah baru kita deploy berita. Desain pengujian berbasis microservice ini ada pengujian API dan pertukaran datanya, karena kan ada proses yang lewat REST API tadi, sambungannya antara si web app dan juga si microservice-nya, nyambungnya bagus nggak, atau perlu diuji datanya keluar nggak, atau dan sebagainya. Nah, kalau si proses pengujian ini load-nya tinggi, gimana respon dari aplikasi tersebut? Di sini ada proses pengujian beban dan kinerja agar sistem tetap responsif dan dapat diandalkan. Nah, kemarin saya juga baca di jurnal antara load time antara si aplikasi monolitik dan juga si microservice, itu load-nya memang paling bagus di microservice, atau prosesnya itu load-nya cenderung rendah ketimbang monolitik. Jadi kalau kita aplikasi kita load-nya tinggi banget, microservice adalah sebuah solusi. Selanjutnya adalah pengujian resiliensi untuk menguji bagaimana sistem bereaksi terhadap kegagalan layanan. Nah, nanti mungkin tadi error 500 tadi, daripada satu-satu dibikin, langsung aja taruh di API Gateway. Kalau nggak oke, langsung keluar pesan tertentu di API Gateway ini, tanpa harus kita bikin satu persatu di microservice. Maka yang paling bagus arsitekturnya yang tadi, yang di sini ada API Gateway-nya, baru nyambung ke client app-nya antara si mobile app maupun web app-nya. Web app, API Gateway baru masuk ke REST API-nya. Yang kelima, pengujian keselamatan untuk memastikan bahwa setiap microservice memiliki langkah-langkah keamanan yang memadai. Nah, security-nya juga harus diperhatikan tuh. Karena banyak banget nyambung ke banyak microservice. Setiap security per microservice-nya juga harus dipikirkan. Makanya ada yang ini, bagus banget ini untuk API Gateway. Jadi kalau proses authentication-nya di sini lolos, baru bisa proses ke selanjutnya. Bayangkan kalau autentikasinya nggak ada, cukup berbahaya sebenarnya, karena bisa langsung mengakses ke REST API yang ada atau microservice yang ada itu. Yang selanjutnya adalah menguji kemampuan sistem dalam memulihkan diri dari kegagalan yang tidak terduga. Jadi mungkin ada, kalau gagal atau error atau yang lainnya, prosesnya seperti apa. Seperti apapun, tentu ada proses pemeliharaan, ada proses maintenance, karena aplikasi itu pasti ada gagal, ada error, ada permintaan yang lain, ada permintaan fitur yang lain. Untungnya kalau kita menggunakan microservice, kalau ada permintaan yang lain, fitur tambahan, ada load-nya, usernya makin banyak, makin gede, maka microservice cenderung lebih mudah untuk proses maintenance-nya daripada monolit. Jadi microservice memiliki kelebihan di situ, proses pemeliharaannya lebih enak, karena kan kecil, daripada kalau kita bikin monolit aplikasinya gede banget, dari keribetan codingnya, nanti kalau nyambung ke yang lain jadi error dan lainnya, maka microservice untuk proses maintenance-nya
lebih menyenangkan atau lebih mudah. Tantangan masa depan yang dihadapi dalam analisis kebutuhan untuk sistem berbasis cloud dan microservice. Interaksi antar layanan, nah karena microservice-nya banyak banget tuh, maka kita tantangannya menjadi berat karena kan banyak banget koneksinya dari sini. Ada juga yang dua, keamanan kepatuhan, skalabilitas, dan elastisitas. Juga dengan penyebaran sistem yang terdistribusi, memantau kinerja dan kesehatan sistem menjadi lebih penting. Karena kan kemana-mana tuh distribusinya untuk aplikasi tersebut. Jadi agak ribet juga sebenarnya. Lalu yang terakhir adalah analisis kebutuhan harus mencakup strategi yang efektif untuk mengelola perubahan kebutuhan dan menyesuaikan sistem dengan cepat. Nah, kalau levelnya masih nasional gitu, mungkin masih bisa dijangkau untuk proses pertumbuhan dari sistem itu sih. Karena kalau menggunakan microservice. Nah, trennya ke depan adalah penggunaan teknologi kontainer seperti Docker semakin populer karena enak tadi. Kita udah mendevelop microservice tadi di dalam Docker gitu, dalam kontainernya, kontainer. Nah, kalau udah kita tinggal bikin Docker image lalu ditaruh di layanan cloud-nya. Nah, itu prosesnya kan cukup mudah. Docker image per microservice gitu ya, taruh di deploy gitu. Nah, yang kedua, pemanfaatan edge computing untuk memproses data secara lokal di dekat dengan data kita dekat dengan sumber computingnya. Ada juga integrasi kecerdasan buatan dan machine learning dalam aplikasi cloud semakin umum. Nah, ini contohnya tadi, kalau kita memutuskan aplikasi kita memutuskan menggunakan machine learning, contohnya kita dari data yang penjualan, ini anggaplah kita perusahaannya udah gede banget, kita punya data yang banyak banget, yang mana kita bisa memanfaatkan machine learning, karena kan kalau datanya dikit, ngapain menggunakan machine learning? Kecuali kalau kita ngambilnya data dari luar, kalau lalu kita memanfaatkan machine learning untuk aplikasi kita, itu masih masuk akal. Tapi kalau kita menggunakan machine learning, menggunakan data kita yang cuma sedikit, itu juga tidak tepat. Jadi proses analisis kebutuhannya menjadi penting banget untuk merancang sebuah aplikasi atau software. Nah, apalagi sekarang kan pertumbuhannya banyak banget AI ini, dan kita makin terbiasa menggunakannya. Dan juga makanya semua aplikasi tuntut untuk memaksimalkan ini untuk proses bisnisnya. Contoh kalau kalau penjualannya udah banyak banget, mungkin kita menyimpan di perusahaan gitu ya, perusahaan salesnya menyimpan beberapa tahun ke belakang penjualannya. Nah, kita bisa menggunakan machine learning. Oh, nanti kalau bulan ini lakunya produk ini, jadi kita harus lebih banyak mempersiapkan produknya. Atau yang paling dekat dengan kita itu, oh Ramadan, nanti penjualan paling banyak adalah baju koko anak-anak. Nah, berarti kita kulaan, kita mempersiapkan produknya itu dengan lebih banyak karena baju koko. Yang menarik adalah ya sekarang ini baju koko penjualannya naik, si baju koko dewasa itu cenderung turun. Jadi mungkin kata orang daya beli turun, benar untuk orang tua karena anak-anak tetap dibayarin. Karena baju koko anak-anak itu penjualannya tetap naik, yang baju koko orang tua yang bapaknya itu turun. Jadi mungkin ya, kalau saya tidak salah, kalau boleh diambil kesimpulan, itu berarti kalau kita mau bikin proses bisnis ya, atau jualan atau melakukan bisnis, itu kita mengejar untuk Gen Z-nya. Karena Gen Z atau anak muda itu daya belinya masih tetap atau belum turun. Yang turun itu bapaknya atau orang tuanya memutuskan untuk daya menahan belanja. Tapi kalau anaknya tetap, jadi memang
Kalau kata orang daya beli turun, ya turun, tapi yang orang tua, yang anaknya tetap. Menurut satu berita yang saya baca, belum tentu valid. Yang selanjutnya adalah organisasi semakin mengadopsi model hybrid dan multi cloud. Juga pengembangan solusi keamanan cloud yang inovatif dan proaktif. Ada juga yang selanjutnya adalah adopsi komputasi tanpa server semakin meningkat yang memungkinkan developer untuk fokus pada logika bisnis aplikasi tanpa harus memikirkan infrastruktur di bawahnya. Karena yang paling penting itu sebenarnya bukan teknologinya tapi proses bisnisnya. Ini aplikasi ini bermanfaat enggak untuk bisnis? Harus bermanfaat. Jadi kita harus memikirkan dari segi efisien, dari efektivitas juga. Apakah aplikasi yang kita buat itu cukup hemat dan juga sangat dibutuhkan oleh bisnis yang mau kita bantu untuk dibuatkan aplikasi. Terima kasih. Mungkin saya kembalikan ke moderator atau host. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Gali atas materi yang disampaikan. Sangat menarik untuk kita pelajari. Untuk teman-teman yang ingin menanggapi atau bertanya, silahkan untuk mengetikkan pertanyaan pada kolom komentar atau kolom chat pada Zoom ini. Untuk teman-teman semua dan juga narasumber bisa mengklik kolom absen di kolom obrolan di Zoom.
Baik, selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan dari Justin Alnora Bangbu. Saya ingin bertanya, bagaimana melakukan analisis kebutuhan untuk mengidentifikasi persyaratan dan preferensi pengguna dalam konteks pengembangan produk atau layanan baru? Terima kasih. Mungkin untuk pertanyaan bisa langsung dijawab oleh narasumber kita, Pak Galih. Dipersilahkan. Baik, terima kasih pertanyaannya. Bagaimana melakukan analisis kebutuhan untuk mengidentifikasi persyaratan dan preferensi user dalam konteks pengembangan produk. Bagaimana? Kalau prosesnya, sebenarnya saya juga tidak terlalu menulis banget gitu ya, atau sesuai dengan kaedah proses analisis gitu, saya juga nggak terlalu. Jadi saya harus pertama tentu ngobrol dengan customer-nya itu atau pemilik bisnisnya. Saya harus tahu proses bisnisnya dari awal sampai akhir. Apa yang diinginkan. Nah, kalau sudah tahu prosesnya dari awal dari akhir dan tujuan mereka untuk membuat sebuah aplikasi, kita jadi tahu sendiri, oh bikinnya kayak gini, mereka pengennya kayak gini, dan kita bikin tuh nanti datanya apa aja yang diperlukan. Jadi bagaimana melakukan itu adalah dengan cara mengobrol atau tanya-tanya dengan klien kita atau pemilik bisnis tersebut. Dan kita juga harus tahu proses bisnis dari awal sampai akhirnya, sehingga kita mengetahui dari sudut pandang pemilik bisnisnya tersebut, keinginannya seperti apa. Contoh itu saya pernah juga kita kan udah punya pemilik bisnisnya, kita udah ngobrol, oke kan. Lalu juga kita harus punya, biasanya kan kalau di perusahaan itu ada penanggung jawab untuk aplikasi tersebut atau orang yang merepresentasikan perusahaannya. Kita ngobrol, dan juga pengguna aplikasi tersebut. Mamanya kalau kasus saya paling sering karena saya langganannya itu CRM, bikinnya aplikasi CRM, ya udah saya tanya atau ngobrol dengan tim leadernya. Tim leadernya pengennya seperti apa, dan juga ada bawahannya, ada sales, orang sales yang ketemu langsung, dia bikinnya gimana, bikinnya di mana, bikinnya di mana, menggunakan aplikasinya di mana, apakah dia di HP-nya, mungkin HP-nya salesnya jadul, oh berarti kita developnya jangan mobile app, kita bikinnya yang web app aja. Jadi ngobrol, apapun itu ngobrol menjadi solusi kenyataan. Tapi itu kalau udah ngobrol, udah ketemu yang pemilik bisnisnya, lalu tim leadernya, juga pengguna setiap hari. Karena yang pemilik bisnis dan juga tim leadernya itu kan paling lihatnya laporan kan, laporannya, analisanya yang paling sering, grafiknya, oh penjualannya oke nih bulan ini, yang bulan tertentu turun. Yang paling sering adalah pemakai langsung atau sales, dalam hal ini saya salesnya atau orang sales atau orang penjualan yang ketemu langsung oleh customer. Jadi langsung aja kita ngobrol sama mereka, kebiasaan mereka gimana, baru deh ketemu prosesnya, dan kita tahu kebutuhan mereka seperti apa. Mungkin seperti itu ya. Jadi ngobrol sih, intinya ngobrol. Terima kasih. Atau mungkin saya langsung bacain aja. Baik, terima kasih atas jawabannya yang sangat bermanfaat, Pak. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ariska Nur Anggraini dengan NIM 312210645 kelas TI 22C8. Apakah ada persyaratan regulasi atau kepatuhan tertentu yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan penyedia layanan cloud, Pak? Terima kasih. Untuk persyaratan regulasi, mohon maaf, saya juga tidak mengetahui tentang hal ini, karena saya juga yang kebutuhannya ini saya langsung deploy aja, jadi nggak terlalu mempertimbangkan itu. Kalau budgetnya segini,
Karena biasanya karena saya agak sendiri gitu ya, sendiri jadi kliennya kecil-kecil tuh. Jadi belum sampai yang gimana-gimana. Karena saya bukan eh, yang agak gede gitu ya. Jadi saya nggak mengetahui tentang regulasi atau prosesnya ini gitu. Mohon maaf ya. Terima kasih atas jawabannya, Pak. Sangat mudah untuk dipahami. Selanjutnya ada pertanyaan kembali dari Mbak Cindy Setiawati dari kelas TI 22C8. Izin bertanya, apa tantangan menggunakan Laravel dengan microservice? Tantangannya mungkin ada yang menganggap Laravel bukan framework yang tepat untuk membuat microservice. Tapi di lapangan kita, kalau setidaknya saya menemukannya developernya yang expertise-nya di situ, sehingga saya memanfaatkan yang mereka ketahui dan juga menggunakan itu. Lalu tantangannya apa? Saya rasa di awal dari kan minimal size-nya itu 60 mega. Jadi ada yang menganggap microservice ukuran di awal kok 60 mega itu cukup gede. Jadi mungkin size-nya itu yang menjadi tantangan untuk pengembangan microservice dengan Laravel. Nah, tapi kalau proses bisnisnya untuk kliennya berjalan dengan menyenangkan, karena kebetulan memang expertise-nya di situ sih, jadi enak-enak aja kalau saya setidaknya. Jadi sangat subjektif, mohon maaf. Terima kasih ya. Terima kasih atas jawabannya, Pak. Selanjutnya, jika tidak ada yang bertanya kembali, maka di sini untuk sesi tanya jawab sudah selesai. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Gali Setiawan yang telah mengisi materi seminar pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akan membagikan sosial media beliau pada grup seminar. Jangan lupa juga untuk peserta mengisi link absensi yang mudah disediakan di kolom komentar atau kolom chat yang ada pada Zoom. Dan jangan lupa untuk menyertakan juga bukti kehadiran seminar dengan meng-screenshot atau mengkamera link tampilan dari Zoom tersebut. Tak terasa kini kita sudah berada di penghujung acara seminar. Sebelum kita tutup, kita adakan sesi foto bersama terlebih dahulu. Untuk partisipan dimohon untuk menyalakan kamera. Dimohon untuk kepada para peserta untuk menyalakan kamera karena kita akan melakukan dokumentasi. Untuk dokumentasi akan saya hitung mundur. Beritahukan kembali untuk pada peserta untuk menyalakan kamera. 3, 2, 1. Sebelum saya akhiri, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada narasumber, teman-teman semua, dan seluruh partisipan yang sudah hadir dalam rangkaian acara seminar yang kami adakan, yaitu dari TI 22C8 dan juga TI 22C6. Ada banyak sekali masukan maupun pelajaran yang bisa kita dapatkan. Saya selaku pembawa acara pada seminar ini memohon maaf sebesar-besarnya apabila saya ada kesalahan dalam berbicara dan bertutur kata. Sekian, mari kita tutup acara seminar ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan selanjutnya untuk berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa di dalam hati mulai. Berdoa selesai. Terima kasih
untuk semuanya, terutama kepada Pak Gali telah menjadi narasumber dan membagikan ilmu yang sangat bermanfaat. Oleh karena itu, seminar nasional analis cloud dan microservice, maka seminar ini kami tutup. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Gali sudah berkesempatan sih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Iya, sama-sama.